Ya, baiklah ya, kita coba dengan pondasi dangkal hari ini materinya. Eh, ya, kita lewatkan dulu hari ini dengan tegangan dalam tanah ya. Ini materi kita di pondasi dangkal nih sampai perhitungan pondasi dangkal, kemudian ada lagi ya tembok penahan tanahnya sendiri nanti. Oke. Tegangan dalam tanah. Itu kemarin kita udah singgung, yaitu tegangan geostatik vertikal dan tegangan akibat beban luar, ya kan? Kemudian konsepnya ya sudah dijelaskan kemarin. Seandainya Anda bisa masuk ke dalam air gitu ya, Anda menyelam 10 meter dibandingkan dengan 100 meter, silakan masuk aja, duduk. Kita sudah mulai. Tentu yang lebih berat ataupun lebih besar tekanannya ke badan kita yang pada kedalaman 100 meter. Sehingga kalau bisa nyelam di dalam tanah juga sama contohnya ya. Artinya apa? Makin dalam kita berada di bawah tanah sana, tegangan terhadap tubuh kita ataupun benda apa saja yang masuk ke dalam tanah itu lebih besar, ya. Oke, kita mulai aja. Di sini tegangan geostatik vertikal ya. Nah, di sini perlu diperhatikan lagi bahwa di dalam tanah sana ada diistilahkan atau dibedakan, yaitu tanah yang kering dengan tanah yang basah. Nah, sekarang yang dimaksud dengan tanah yang kering, ya, tanah yang kering itu adalah, kalau kita lihat di sini, saya tutup dulu ya. Ini kita misalkan dulu ini ke sini ya. Oke. Seandainya saya bisa gambarkan di sini adalah permukaan tanah dari sini ke sini ya. Ini permukaan tanah. Itu ya. Ya, dikit aja. Ini muka tanah ya. Kemudian ada muka air tanah. Muka air tanah kita katakan misalnya di sini. Tarik ke sini. Ini di sini muka air tanah. Misalnya gitu ya. Ini saya nggak ke papan tulis nih. Ya. Nah, ini M HT. Oke. Nah, tanah yang kering itu tanah yang di atas muka air tanah ini. Jadi yang ini nih. Ini tanah kering. PK. Yes. PK gitu ya. Sedangkan tanah yang di bawah muka air tanah ini disilakan atau disebut dengan tanah basah. Ya, jadi ini kita katakan tanah basah nih, segini. Nah, ini daerah tanah basah. Ya. Tanah basah berarti dia terendam, ya, di bawah muka air tanah. Artinya di situ nanti ada tanah dan ada air. Sedangkan tanah kering itu emang tanahnya emang nggak benar-benar kering banget, tapi diistilahkan dengan tanah kering, ya. Oke. Nah, ini udah jelas ya, tanah kering tadi adalah tanah yang di atas muka air tanah, sedangkan tanah basah adalah tanah yang di bawah muka air tanah, ya. Nah, tanah kering, tanah yang tidak berada pada suatu daerah di bawah muka air tanah, ya. Tentu saja tanah ini masih mengandung sedikit air, ya. Tapi jumlah kelembapan ini kecil pengaruhnya, tidak mempunyai efek terhadap sifat mekanis tanah. Jadi kita tidak memperhitungkan, walaupun emang ada air kan. Tegangan geostatik vertikal pada segala kedalaman dapat diperhitungkan hanya dengan mempertimbangkan berat tanah di atas kedalaman itu. Berat tanah berarti dia gamma dikalikan dengan kedalamannya, gitu ya. Jadi jika berat satuan tanah konstan sepanjang kedalaman,
maka tegangan geostatik pada tanah kering yaitu gamma M dikalikan Z. Tegangan geostatik vertikal satuannya kilonewton per meter persegi. Gamma M adalah berat satuan tanah, kilonewton meter kubik. Sedangkan kedalaman dalam meter. Ya, ini apabila dia konstan, nggak punya apa, dalam kedalaman tertentu itu hanya satu gamanya, ya, dia nggak berubah-ubah. Jika tanah berlapis atau berat satuan tanahnya berbeda-beda untuk setiap lapisan, tegangan geostatik vertikal dihitung sebagai berikut. Nah, tegangan geostatik vertikal ini jumlah dari gamma M dikalikan delta Z-nya, ya. Delta Z-nya itu ya tebal lapisannya, ya, di mana gammanya berbeda, ya. Contoh ini, ya. Kita lihat contohnya. Diketahui misalnya begini, ini muka tanah, gambarnya sederhana aja, plus minus 00, kemudian ada kedalaman 2 meter. Ini dari 0 sampai 2 meter ini gamma M-nya 16 kilonewton per meter kubik. Seragam dia, ya. Nah, setelah lewat dari 2 meter sampai dengan 6 meter berubah. Ternyata 17, nggak bisa 6 lagi, ya. Setelah kedalaman 6 ternyata 19. Ya, gammanya itu berubah-ubah. Jadi ada 3 macam, 1, 2, 3. Ya. Nah, ditanyakan berapa tegangan geostatik pada kedalaman 7 meter. Kalau ini 6 meter di sini, ya. 7 meter tentu di bawahnya kan? Nah, ditanya di sini berapa tegangan geostatiknya. Kita ngitungnya, kita lihat di sini, kita hitung. Nah, penyelesaiannya caranya ya gampang saja. Kedalaman 0 sampai 2, tegangan geostatiknya 16 dikali 2. Dapatnya 32. Kenapa? Ya, Anda lihat 16 dari sini sampai sini kan? Kemudian dalamnya 2. Oke? Itu ya. Kemudian pada kedalaman 2 sampai 6, 17 kali 4. Ya, kita tahu ini 17, gammanya di sini 17 kan? Kedalamannya 2 sampai 6, berarti 4 kan? Nah, dengan demikian 17 ini kali 4 dapat 68. Ditanyakan pada kedalaman 7, berarti yang tadi 6 sampai 7 kan? Berarti gambarnya ini dari 6 sampai 7, gammanya bukan 17 lagi, tapi 19. Kita lihat dari 6 ke 7 itu ya delta Z-nya 1, gammanya 19. Maka 1 kali 19 ya 19, ini dijumlahkan, maka tegangan pada kedalaman 7 meter geostatik vertikal yaitu 119 kilonewton per meter persegi. Gampang ya, gampang sekali. Jadi cuma ya ini harus diperhatikan, dan ini akan terjadi sampai pondasi dalam. Tetap kita ngitung itu juga gamma kali kedalaman, gamma kali kedalaman. Mesti diingat ini hanya berlaku untuk tanah yang kering. Tanah basah lain lagi ceritanya. Jadi kalau tanah yang tidak ada pengaruh muka air tanah, itu ngitungnya begitu, gamma M kali kedalamannya. Kalau dia berlapis-lapis ya dijumlah aja, dikali per itunya berapa ya. Sampai di situ, oke? Ya, kita lanjutkan sekarang. Tanah yang berair, ini tanah yang berair. Tadi tanah yang di bawah muka air tanah, jadi terendam tanahnya ya. Nah, di sini harus kita hitung 2 macam, yaitu yang tegangan geostatik vertikal total dan satu lagi tegangan geostatik vertikal efektif. Total maksudnya di sini Anda airnya ada tegangan ya, silakan. Tanahnya sendiri ada tegangan. Jadi total dijumlahkan. Nah, kita lihat di sini. Untuk di daerah tanah berair, kita harus menggantikan gamma M yang tadi dengan gamma SAT.
Nah, di metan udah nih, ya. Sat itu singkatan dari saturate, yaitu jenuh, ya. Sehingga humusnya menjadi, ya, tegangan geostatik vertikal dikalikan gamma sat dikalikan Z, kan? Benar nggak? Cuman gamanya aja diganti. Maka gamma satnya berat satuan tanah jenuh sama satuannya itu kilonewton per meter kubik. Nah, ini kita hitung total nih. Di sini ada tanah dan ada air. Gamma sat jadi dipakai, gamma satuan jenuh. Tetapi kalau kita lihat yang tegangan efektifnya, tegangan geostatik vertikal efektif, sebenarnya sama dengan tegangan geostatik vertikal, tapi dikurangi dengan tekanan air pori. Ya, tekanan air porinya adalah U, yaitu gamma W dikalikan kedalaman airnya, Z. Nah, dengan demikian, yang tadi total, ya, dikurangi dengan U. Simbolnya dari to vertikal aksen, ada aksennya. Ini kita katakan dengan efektif, ya. Tekanan air pori gamma W dikali dengan ZW. Tegangan geostatiknya ketika yang efektif adalah totalnya, total tegangan geostatik vertikal efektif dikurangi dengan U-nya atau tekanan air pori. Gamma W berat satuan tanah, berat satuan air tanah. Nah, kita selalu ambil ini nih, 9,807, bukan 10. Ya. Jadi kita ambil 9,807 kilonewton per meter kubik. Ini gravitasi sebenarnya. Ya. Di Indonesia itu segini. Ya. ZW adalah tebal lapisan air. Oke. Sampai di situ. Jadi ada total, ada efektif. Totalnya gamma satnya aja diganti, gamma M-nya aja diganti dengan gamma sat. Kemudian yang efektif, cari dulu tegangan air porinya, gamma W kali Z. Setelah itu dikurangi, dapat efektif. Pak, repot-repot Pak, kok ada total ada efektif gitu, ya kan? Pertanyaannya. Ini kita tahu nanti bahwa yang total itu sebenarnya jarang dipakai tegangan gitu. Kenapa? Ya, itu tadi bahwa kita tahu bahwa air itu sebenarnya kalau kita lihat bagi pondasi itu sangat rentan, jelek gitu. Kenapa? Ya dia punya gaya angkat, hukum Archimedes kan. Nah, jadi sesuatu yang terendam air itu nggak bagus. Jalan terendam air juga cepat hancur gitu kan. Jembatan yang pondasinya terendam air juga nggak ini bisa lebih cepat dibandingkan padi keringnya. Jadi selalu maunya yang kering gitu. Ya. Maka dari itu kita selalu cari nanti gamma atau tegangan geostatik vertikal yang efektif. Oke. Sampai di situ. Ya, itu teorinya. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini. Contoh soalnya misalnya begini. Diketahui muka tanah ini plus minus 00. Kemudian lapisan satu ada di sini. Anda perhatikan. Pada kedalaman 4 meter dari 0 sampai 4 meter ini semua lapisan satu. Ya. Cuman muka air tanahnya itu ada pada kedalaman 2 meter dari muka tanah, berarti dia berada di lapisan 1. Oke. Nah, setelah itu ada lapisan 2. Lapisan 2-nya nggak tahu nih berapa, tapi yang jelas ini ada kedalaman 6 meter. Nah, di sini kita minta berapa tegangan geostatik vertikal total dan efektif pada kedalaman 6 meter. Jadi pada kedalaman ini berapa tegangan totalnya dan berapa tegangan efektifnya. Oke. Anda perhatikan, kita di tanah kering butuh gamma M, ada. Ya. Kemudian ada gamma S. Gamma S ini gamma solid masalahnya, S1. Ya, 27. Ada nilai N. Oke. Nah, pada lapisan kedua nggak ada gamma M. Kenapa? Ya pasti gamma sat kan, karena terendam kan. Oke. Sedangkan pada lapisan 1 gamma satnya nggak ada juga yang pada daerah ini.
Berarti harus dicari kan nih berapa nih gamma sat dari 2 sampai 4 ini. Ya, maka di sini ada diketahui gamma S dan N. Nanti kita lihat. Saya hanya menyinggung sedikit bahwa pondasi 1 ini erat kaitannya dengan ilmu mekanika tanah. Ya. Oke. Gamma sat pada lapisan kedua 21, gamma S-nya ada yang pada lapisan 2 ada 27 kN per meter kubik. Oke, sampai di situ. Mintanya pada kedalaman 6 meter berapa total dan efektif tegangan geostatik vertikalnya. Kita hitung dulu penyelesaiannya. Anda perhatikan tegangan geostatik vertikal total, ya, ini. Kita cari gamma sat yang pertama dulu. Kenapa? Karena kita mesti cari ini kan. Pada kedalaman 2 sampai 4 ini mesti ada gamma sat. Gamma M-nya hanya sampai dari 0 sampai 2. Gamma satnya mesti cari dulu. Oke. Nah, ini ilmu metan. 1 minus N kali gamma S1 tambah N kali gamma W. Ya. Ini kalau ujian nanti nggak pernah lagi saya singgung. Ini hanya sekedar mengingatkan Anda bahwa ini ada hubungannya dengan metan, gitu ya. Anda lihatlah ini rumusnya di metan, ya. Sehingga tadi dikasihkan N 0,4, gamma S-nya atau solidnya itu 27, ya. Kemudian ini ada N 0,4, ada gamma W tadi kita pakai 9,87. Otomatis kita selesaikan rumus ini mendapatnya 20,12 kN per meter kubik. Gamma sat yang pertama. Ya. Nah, selanjutnya gimana? Kita cari total dulu kan? Cari total dulu, ya tetap karena dia berubah. Perubahannya dari 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, maka kita apa? Kedalaman 0 sampai 2 dulu gitu kan? Tegangan geostatik vertikal yang tanah kering. Gamma M. Benar nggak tanah kering? Benar, karena di atas muka air tanah. Pakai gamma M. Ya. Pakai gamma M kali delta Z-nya. Delta Z-nya 2. Benar? Ini 2. Oke. Kita pelan-pelan aja, karena ini dasar ya. 18 kali 2, 36. Gampang. Pada kedalaman 2 sampai 4, ini masih lapisan 1. Ya nggak? Cuma masalahnya sudah tanah basah. Maka tegangan geostatiknya harus dikali gamma sat. Karena kita mencari yang total dulu nih. Gamma sat barusan kita dapat ini. Untuk lapisan 1, 20,12. 20,12 kali 2, 40,2 kilonewton per meter persegi satuannya. Selesai dia di situ. Pada kedalaman 4 sampai 6, ya, pasti udah lapisan kedua kan? Dan apa? Basah, tanah basah, maka gamma satnya yang dipakai. Cuma gamma sat yang mana? Karena dia diletak lapisan 2, maka gamma sat yang kedua. Diketahui 21 nih. Benar kan? 21 nih diketahui. Ya. Sehingga 21 kali 2. Ini jaraknya, ya. 24. Dapatnya 118,24. Ini kalau jumlah semua dapatnya 118 kali 24. Gampang kan? Ya, cuman nanti kalau udah rame agak susah. Ini iya, nanti kan tanah itu berlapis-lapis. Pondasi tiang itu sampai 60 meter. Nah, itu yang kan repot kan? Nah, jadi ini saya ajar pelan-pelan. Kelihatannya gampang, cuman mesti diingat. Ya, pegang ini erat-erat ya sampai ke pondasi 2 nanti. Bakal selamat. Ya. Oke, itu tadi total. Sekarang bagaimana yang efektif? Efektif tadi mintanya itu airnya kita cari dulu tegangannya, kemudian yang total dikurangi dengan air kan? Nah, tegangan air pori U ini pada kedalaman berapa? Pada kedalaman 6 karena diminta 6 kan? Oke. Maka gamma W dikalikan delta W. Anda perhatikan gamma W-nya 9,807. Jelas ya karena kita udah tahu maunya segitu, bukan 10. Nah,
delta Z-nya tidak dari atas sekali, yaitu 6 dikurang 2. Kenapa dikurangi 2? Ya, muka air tanah itu pada kedalaman 2 mulainya. Gitu. Jadi nggak bisa ke semuanya gitu. Ya, harus 6 dikurang 2, berarti dari 2 sampai 6 saja. Artinya cuma 4 meter ya. Nah, ini dikalikan dapatnya 39,23. Nah, tegangan geostatik vertikal efektif yang total tadi pada kedalaman 6 dikurangi air pori pada kedalaman 6. Ya. Tadi 118 kan? Ini kan? Nah, dikurangi 39,2 dapatnya 79,012. Gampang ya? Nah, inilah tegangan geostatik vertikal efektif. Artinya apa? Airnya kita buang. Kenapa dikurang kan? Karena dikurang itu kita buang. Kenapa? Ya tadi air itu sangat jelek untuk bangunan. Jadi kita nggak ngitung. Itu malah ada gaya angkatnya. Gitu. Jadi tegangan airnya nggak usah kita pakai. Oke? Silakan duduk. Hujan ya, nggak apa-apa. Ya. Bisa di sini sampai di sini? Oke. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi sampai di situ. Kemudian kita lihat ada catatan. Sebagai kontrol, kita dapat menghitung tegangan geostatik vertikal efektif dengan menggunakan berat satuan gaya apung. Ini gamma sub. Nah, di metan juga ada kan? Ya, gamma sub itu adalah gamma sat dikurangi gamma W. Jadi gamma yang jenuh dikurangi gamma W, gamma air. Ya, caranya yaitu misalnya begini, lapisan 1 kita cari gamma sub satunya dulu, yaitu gamma sat yang pertama dikurangi gamma W. Kan 20,12 tadi dapatnya. Dikurangi gamma air 9,807, dapatnya 10,313. Itu di lapisan 1 gamma subnya. Lapisan kedua yaitu gamma sat yang kedua dikurangi gamma air juga. Diketahui gamma sat yang kedua pada lapisan 2 ya, 21 9,87 gamma W-nya ya, sehingga kalau dikurangi dapatnya 11,19. Nah, dengan demikian tegangan geostatik vertikal efektif atau V aksen adalah sama carinya. Kedalaman 0 sampai 2 efektif gamma M kali delta Z. Kenapa gamma M? Kering. Karena kering kan? Ya, 18 kali 2. Nah, pada kedalaman 2 sampai 4, tegangan geostatik vertikal efektif gamma sub yang pertama. Karena dia lapisan pertama kan? 10,313 kali 2. Dapat 20,626. Nah, pada lapisan berikutnya, lapisan kedua, yaitu 4 sampai 6. Tegangan geostatik vertikal efektifnya gamma sub yang kedua kalikan delta Z yang kedua 11,193 kalikan 2 dapat segini. Dijumlahkan dapatnya ini. Anda perhatikan sama nggak? Jadi bisa kita mencari tegangan geostatik vertikal efektif itu menggunakan berat satuan gaya apung atau gamma sub. Cari dulu gamma subnya, per lapis juga sama aja jadinya. Oke, di situ ya. Gimana? Ada pertanyaan?